Shalom, selamat siang saudara-saudara peserta kuliah praktik dan seminar pembelajaran ekonomi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebagaimana biasa, kita berdoa dulu di tempat kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Pertemuan kita kedua ini membahas tentang proposal yang sudah saya berikan pada Senin tanggal 1 Maret yang lewat, yaitu mengenai contoh proposal penelitian. Contoh proposal. Coba semua membuka contoh proposal yang Bapak berikan pada Senin tanggal 1 Maret 2021 yang lewat. Judulnya adalah kelengkapan administrasi guru, hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Penelitian di MTS Terpadu Darul Huda Cikoneng, Mandalangi, Kabupaten Pandeglang. Jadi covernya judul, nama mahasiswa, program studi, dan seterusnya. Baru lembar persetujuan. Proposal kelengkapan administrasi guru, hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Penelitian di MTS Terpadu Darul Huda Cikoneng. Nama siswa. Komisi penguji 1, tanda tangan, tanggal. Kalau kita tentu ada perbedaan format. Ini hanya sekedar contoh. Diketahui ketua program studi S1 dan seterusnya, Dr. H. Hidayat Mustafid LC MPD. Baru yang pertama, kata pengantar. Ini dibuat sedemikian rupa. Jadi pada intinya adalah dalam kata pengantar ini dua penyusun proposal penelitian
kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini duanya ini supaya Tuhan memberikan berkatnya, bimbingannya dan tuntunannya selama menyusun proposal penelitian. Penelitian apa? Di sini dikatakan penelitian korelasional. Jadi tentang korelasi ini. Judulnya adalah kelengkapan administrasi guru, hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Penelitian di MTs Terpadu Darul Huda, Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi. Daftar isi. Ini nanti disesuaikanlah dengan yang ada pada pedoman penulisan skripsi FKIP Universitas HKBP Nomensen Medan. Daftar isi ada lembar persetujuan penguji, kata pengantar, daftar isi, outline. Nah, lembar persetujuan penguji, kata pengantar, daftar isi, outline, halamannya adalah abjad huruf kecil. Jadi I1, I2, I3, I4 dan seterusnya. Barulah latar belakang masalah. Inilah outline, garis-garis besar daripada isi skripsi. A. Latar belakang masalah, halaman 1. B. Identifikasi masalah, halaman 3. C. Rumusan dan pembatasan masalah, halaman 4. D. Tujuan dan kegunaan penelitian. 5. E. Kerangka berpikir. 6. Kerangka berpikir itu sebetulnya paradigma penelitian. Ya. Kemudian hipotesis penelitian, halaman 10. Langkah-langkah penelitian, halaman 10. Sistematika penulisan, halaman 16. Daftar pustaka, halaman 18. Outline, garis-garis besarnya. Abstrak, I1, lembar persetujuan I2, lembar pengesahan, lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian. Nah, jadi di sini kalian harus
menyatakan hitam di atas putih bahwa skripsi ini bukanlah sesuatu yang dijiplak, tetapi betul-betul karangan Anda sendiri. Oleh karena itu nanti dibuat itu pernyataan itu ditandatangani di atas meterai. Riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, langkah-langkah penelitian, sistematika penulisan. Itulah bab 1 pendahuluan. Bab 2 kondisi objektif lokasi penelitian, sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, profil, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, struktur organisasi. Bab 3 analisis teoritis tentang administrasi guru. A. Administrasi guru. Pengertian administrasi guru, pengertian urgensi, bidang garapan, fungsi-fungsi, tujuan, prinsip-prinsip. Jadi A itu ada 6. B. Tujuan pembelajaran, pengertian, faktor-faktor pencapaian, hambatan-hambatan dalam tujuan pembelajaran. Bab 4 analisis empirik dan pembahasan. A. Administrasi kelengkapan. A. Kelengkapan administrasi guru. B. Tertib administrasi. C. Korelasi kelengkapan administrasi, hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Bab 5 kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pustaka, lampiran. Nah, baru setelah itu kontennya lah dibahas. Bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, jadi berdasarkan latar belakang masalah kita identifikasilah masalah. Di sini ada 9 identifikasi masalah. Batasan
C. Batasan dan rumusan masalah. Dari identifikasi masalah, maka dibuatlah batasan masalah dan rumusan masalah. Satu batasan masalah, bla 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 bla. Dua rumusan masalah. Nah, di sini dibuat 3 rumusan masalah. Di tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian dibuat 3. Kegunaan penelitian secara praktis, secara teoritis apa? Secara praktis apa? Nah, kerangka berpikir. Ini semacam paradigma penelitian lah ini lah. Kelengkapan administrasi guru, terlaksananya program administrasi di madrasah. 2. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan administrasi secara efektif. 3. Terwujudnya administrasi madrasah yang efektif dan efisien. Prestasi belajar siswa, daya serap terhadap bahan pengajaran yang mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Nah, jadi ini tampaknya satu variabel X dan satu variabel Y. Hipotesis penelitian inilah dia hipotesisnya. Kemudian langkah-langkah penelitian, waktu dan tempat penelitian. Di mana waktu dan tempat penelitian itu kapan dilakukan dan di mana lokasinya, tempat penelitiannya. Populasi dan sampel, ini tentu nanti akan ditanyakan ke objek penelitian atau subjek penelitian. Kemudian 3. Metode dan teknik penelitian. Metode penelitian, penelitian deskriptif. Sumber data, jadi ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, di sini disusun pertanyaan melalui angket disertai alternatif jawabannya. Jadi angket itu adalah pertanyaan penelitian. Questionnaire, bukan pernyataan. Teknik penelitiannya
1 observasi, 2 wawancara, 3 angket dan tes. Jadi observasi apa yang diobservasi? Wawancara siapa yang diwawancarai? Lalu angket untuk variabel apa itu? Apakah kedua variabel atau satu variabel? Misalnya hanya variabel X. Kalau tes, tentulah untuk prestasi belajar. Nah, jadi bagaimana menganalisis data, utamanya kuesioner atau angket. Rumus-rumus apa yang dipakai? Digunakan. Baru menganalisis korelasi. Nah, kalau korelasinya itu tidak linear, maka gunakan korelasi yang tidak linear atau korelasi rank. Spearman. Baru H. Sistematika penulisan. Bab 1 apa yang dibahas di situ? Bab 2 apa yang dibicarakan? Bab 3 apa yang dilakukan? Bab 4 analisis empiris. Bab 5 penutup yang meliputi simpulan dan saran. Kemudian daftar kepustakaan yang digunakan. Nah, kira-kira itulah yang dibahas dalam proposal penelitian. Jadi saudara-saudara, pertemuan ini walaupun sudah dibuat, sudah saya berikan pada hari Senin yang lewat, tetapi ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama tentulah membicarakan silabus mata kuliah. Tapi karena tiba-tiba diberikan pembagian tugas, maka tidak mungkin tidak masuk kita kuliah. Kalau ditunggu selama 1 minggu, maka kita nanti akan kewalahan untuk mengulang-ulanginya karena ada lagi nanti libur-libur. Sehingga harus dibuat kegiatan perkuliahan walaupun serba darurat. Nah, jadi saudara-saudara, sebelum kita tutup,
pada minggu depan, yaitu hari Senin untuk kelompok P1, hari Selasa untuk kelompok P2, dan hari Kamis untuk kelompok P3, Anda mengambil apakah karena sekarang Google Google sudah sangat bersenang hati kalau kita mau men-searching apa saja pun tentang ilmu. Maka coba kalian lihat setiap peserta 5 judul penelitian. Jadi setiap peserta mencari 5 judul penelitian tentu tentang atau yang berhubungan dengan pembelajaran ekonomi. Jangan yang lama-lama. Tahun 2015 ke atas lah. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Judul-judul itulah yang diambil 5. Kemudian kalian mengirimkan ke WA Bapak melalui PDF. Jadi setiap orang itu mengirimkan 5 judul melalui PDF yang nanti akan Bapak seleksi salah satu diantaranya digunakanlah nanti untuk diseminarkan. Jadi setiap orang wajib menyerahkannya, dipilih salah satu, dan berdasarkan itulah dibuat makalah, praktik, dan seminar pembelajaran ekonomi. Jadi harap digarisbawahi itu. Jangan sampai lupa. Demikianlah pertemuan kita pada siang dan petang hari ini. Maka sampai di sini saja pertemuan kita. Shalom.